Haleluya, terima kasih Yesus. Kita cuma lihat fotonya ini Bu Sinta. Oh iya, fotonya Bu Sinta, nggak lihat orangnya ya? Sekali-sekali kasih lihat wajahnya. Telat bangun ini. Haleluya. Jadi belum bisa buka. Mau apa namanya? Sebentar mau masak ya? Iya. Nanti ya. Iya. Oke, kita bisa mulai ibadah kita pagi ini dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi. Silakan doa pembukaan dulu, Bu Nina. Ya, ya, terima kasih Pak John. Ya, praise God. Bapa kekal, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Di pagi yang indah ini Tuhan kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kalau Engkau telah menjaga dan melindungi kami pada sepanjang malam dalam tidur kami, dan Engkau memberikan kekuatan baru untuk kami bangun, dan kami mau sujud menyembah Engkau Bapa di pagi hari ini. Layakkan, ampuni, dan kuduskan kami Ya, Tuhan, Yesus. agar kami boleh layak mendapat perkenanan-Mu di dalam sembah sujud kami kepadamu. Biarlah di pagi hari ini, ibadah kami, kerinduan kami, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nina untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya di pagi hari ini. Oke, praise God, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Baik, kita akan memuji Tuhan ya dengan sepenuh hati kita. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini ya bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oke. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Kita nyanyikan lagu ya yang menceritakan tentang Yesus telah mati bagi kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kau sungguh baik, sungguh indah. Haleluya. Oke. Dia Yesus telah mati bagi. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan,
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oke, mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Haleluya. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Shalom, selamat Ya, pagi shalom, semuanya. selamat pagi. Ya, Amin. semoga sehat selalu Bapak Amin. Ibu, Bapak Pendeta Praise yang God. terkasih di pagi hari ini Amin. untuk susunan acara ibadat gereja CRCC Som online Jumat tanggal 29 bulan 3 2024 pukul 04.00. Host sebagai host Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri, worship pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, doa profetik dinaikkan oleh Ibu Nina Ermedi Kediri, pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, doa berkat Pastor John Sarbunan dari Kediri selesai sampai selesai. Di sini marilah kita untuk bersama-sama ibadah pagi. Ibadah pagi di pagi hari ini. Doa dibawakan oleh Sendiri, nggak apa-apa. ya Ya, silakan. untuk doa pagi untuk Bapak berkat silakan Ibu Nina yang pagi hari ini silakan buka berkat Bu Nina. Ya, silakan Bu Nina doa. Firman. Pembukaan atau? Ya, doa pembukaan Ya. boleh. Kita nyanyi satu lagu baru nanti firman ya. Oke. Biarlah ibadah pada pagi hari ini tertabis di dalam nama Bapa, Putra, Yes. dan Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Amin. Ya, kita naikkan pujian ini sekali lagi ya bagi Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian kemuliaan bagi Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Di hadapan Tuhan kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Anggota kami bekerja hanya 15 menit. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Ya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya jalan-Mu tak terselami, satu hal yang kami tahu, penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu damai sejahtera, berikan kami pertolongan dan kemenangan. Kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Bersama katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat berjalan dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kita katakan bersama-sama di dalam Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, ini doa kami. Arti kehadiran
Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hidup ada hari esok dan kami tidak akan gentar. Haleluya. Kita pujikan pujian ini ya. Amin. Dia anak Allah yang luar biasa. Dia berikan kita hidup dan hidup itu ada hari esok. Amin. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, oh, oh. Dalam Yesus ada hidup dan hidup adalah terang manusia yang menerangi langkah-langkah hidup kita. Mari bersama katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Angkat suaramu, Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang sakit katakan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Semuanya katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Oh, dengan sukacita kita gerakan badan kita ke kiri ke kanan, bila badan kita jadi sehat dalam Yesus. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang mancur yang menyembuhkan kita semua. Di hadapan Tuhan semuanya katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Semuanya, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, haleluya, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan. Dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan ya di pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh kembali datang untuk bersekutu bersama denganmu ya Tuhan. Di dalam ibadah gereja sesi Zoom online ini ya Tuhan. Bapa, ini satu kerinduan dalam hati kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami percaya Tuhan,
Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup. Ya Yesus. Ada hidup dalam kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bapa, kami mau menyiapkan hati kami, mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan buat kami melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarmunan yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya, Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja berkarya bagi hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata kalimat firman yang disampaikan, yang taburkan buat kami pada pagi hari ini, benar-benar menjadikan firman yang hidup buat kami dan menjadikan pegangan dalam hari-hari kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini enggak tahu kenapa kameranya nggak muncul. Oke ya, tapi saudara bisa mendengar suara saya, dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya di pagi ini buat kita semua. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-209 ya. Sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita. Haleluya. Ya, inilah ada petugas-petugas. Jadi pagi ini Ibu Yeti Sulistirini mulai bertugas ya, perdana sebagai host, dan puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dan dapat saya bahwa Ibu Yeti pasti dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi ya. Haleluya. Setelah mengikuti training, ikut training terus, dan semakin hari semakin luar biasa, semakin maju meningkat ya. Semua kita begitu. Kita akan maju meningkat sama-sama. Oke. Sebuah renungan firman Tuhan pagi ini dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah dalam perubahan ilahi ya. Nah, perubahan ilahi itu maksudnya bagaimana? Karena perubahan itu misalnya ya, ada orang yang dulunya baik kemudian tiba-tiba berubah jadi jahat. Apakah itu disebut perubahan ilahi? Bukan. Itu bukan perubahan ilahi ya, dan saya yakin itu tidak ada kemuliaan Allah di dalam dirinya. Tapi kadang ada orang yang jahat kemudian dijamah Tuhan dan diubahkan Tuhan, dia menjadi orang baik, dia menjadi cinta Tuhan. Nah, itu namanya perubahan ilahi, dan saya yakin ada kemuliaan Allah di dalamnya ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang dulunya tidak taat sekarang jadi taat, itulah perubahan ilahi ya. Orang yang dulunya tidak beribadah kepada Tuhan sekarang beribadah kepada Tuhan, itu namanya perubahan ilahi. Tapi kalau perubahan yang sebaliknya, orang yang dulunya setia beribadah kepada Tuhan ternyata tidak beribadah malahan murtad. Nah, itu bukan perubahan ilahi. Itu perubahan drastis namanya ya. Oke, mari kita lihat. Nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Roma pasal 2 ayat yang kedua. Haleluya. Dan Alkitab kita ambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Dari ayat ini, saudaraku, kita diperingatkan supaya janganlah kamu, saudara saya, sebagai orang-orang pilihan Allah ini, jangan menjadi serupa. Jangan kamu menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Kalau gitu gimana dong? Kita menjadi serupa dengan siapa? Menjadi serupa dengan Yesus. Amin ya. Kenapa jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Karena Alkitab berkata dunia sudah dikuasai oleh kegelapan ya. Dan penguasa kegelapan yaitu iblis. Tetapi yang Tuhan mau Bapak Ibu kita menjadi serupa dengan Yesus ya, seperti pujian yang kita nyanyikannya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadi berubahlah, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu. Yang dulunya cara berpikirnya negatif, sekarang positif ya. Yang dulunya cara berpikirnya tidak baik, sekarang jadi baik, saudaraku ya. Yang dulunya penuh curiga, sekarang nggak curiga. Nah, itu namanya ada perubahan hidup ya, secara ilahi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Tujuannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada perubahan hidup, perubahan ilahi, dia bisa membedakan mana kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu apa?
Yang pertama, apa yang baik, satu. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, dan yang sempurna. Nah, orang seringkali tidak bisa membedakan yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu kenapa? Karena belum mindset ini, cara pikir, pola pikirnya nih, mindset ini belum berubah secara ilahi. Masih pakai cara-cara duniawi, saudaraku ya. Penuh dengan kecurigaan. Tadi malam saya sampaikan bahwa saudara-saudara prasangka-prasangka yang buruk itu harus dibuang. Supaya kita ini bisa membedakan mana yang menjadi berkenan kepada Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Nah, ini yang namanya perubahan ilahi ada di sini, saudaraku. Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dalam perubahan ilahi. Perubahan ilahi siapa? Perubahan ilahi orang percaya. Tujuannya apa? Agar dia dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu maksudnya. Jadi selama orang itu dia tidak mau berubah, perubahan ilahi tidak dia miliki, hanya perubahan-perubahan secara jasmani duniawi yang dia pakai, maka dia tidak akan bisa membedakan mana itu kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu kenapa? Karena mindset-nya ini belum diubahkan ya. Pakai masih mindset yang lama, pola pikir yang lama, yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan kedagingan. Tapi orang punya perubahan ilahi itu dia punya kedewasaan dalam berpikir, saudaraku. Ya, dia berpikir seperti Tuhan berpikir ya. Jadi dia memikirkan hal-hal yang seperti Filipi 4 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dia memikirkan bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan supaya aku bisa membuat engkau itu bahagia. Bagaimana Tuhan supaya aku bisa membuat engkau itu disenangkan. Nah, itu orang-orang punya perubahan ilahi. Dia selalu berpikir ke sana. Bagaimana Tuhan supaya pekerjaan Tuhan bisa maju. Bagaimana Tuhan supaya jiwa-jiwa ini bisa diselamatkan. Bagaimana Tuhan supaya jiwa-jiwa ini bisa mengenal Yesus. Nah, itu hanya ada pada orang-orang yang punya perubahan ilahi. Dan ini yang Tuhan mau ada dalam diri kita. Ya, saudara, pikiran itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali. Jadi you are about your thing. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir bahwa Anda susah, menderita, kalah, miskin, melarat, dan sebagainya, Anda seperti itu. Tapi kalau Anda berpikir yang baik, pikiran positif thinking, saudara. Anda berpikir bahwa ada masa depan, ada pengharapan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada mujizat, ada kesembuhan. Anda berpikir bahwa Tuhan sanggup memberkatimu, maka jadilah seperti yang engkau pikirkan itu. Ya, jadi ini yang Tuhan mau, ada perubahan ilahi. Seringkali Bapak Ibu sekalian, medan pertempuran terbesar dalam diri manusia itu ada di dalam pikirannya. Anda bisa kuat, bisa lemah, bisa menang, bisa kalah, bisa sehat, bisa sakit, bisa berhasil, bisa gagal, tergantung apa yang Anda pikirkan. Itu penting sekali, saudara. Karena ini medan pertempuran terbesar ada di dalam pikiran ini, saudara. Antara pikiran yang baik dan pikiran yang jahat, antara pikiran yang baik dan pikiran yang buruk, saudara. Jadi bagaimana supaya pikiran-pikiran ini bisa dihalaukan, yang jelek, yang buruk, yang tidak baik ini, saudara. Nah, ini kita perlu minta supaya Tuhan penuhi pikiran kita dengan firman, ya. Dan kita renungkan firman, saudara. Dan ketika itu, saudara, pikiran kita menyatu dengan pikiran Allah. Pikiran Allah di mana? Di dalam firman. Wow, beda, saudara. Kita punya cara pandang beda. Ya, cara untuk melihat jauh ke depan sudah beda, saudara. Yang kita lihat bukan masalah yang besar. Yang kita lihat Tuhanku besar, masalahku kecil. Tuhanku hebat, masalahku biasa-biasa. Yesusku luar biasa, masalahku biasa-biasa. Ya, saudaraku. Itu orang-orang yang punya perubahan ilahi. Ya, dulu dia berpikir bahwa dia nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Nah, sekarang dia berpikir sudah beda. Ya, dulu dia berpikir bahwa ini penyakit tidak bisa disembuhkan, ini sudah terlambat. Tapi setelah mengalami perubahan ilahi, dia berpikir bahwa bersama Yesus ada pertolongan, ada mujizat, ada pengharapan. Katakan amin, ya. Oke, dan tentang perubahan ilahi ini sudah dapat kita pelajari di dalam
Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, maka kita akan menjumpai ada 3 kebenaran yang akan membahagiakan hati kita. 3 kebenaran yang akan menggembirakan hati kita, saudara-saudaraku ya. Tentang apa, saudara? 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam perubahan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Sebentar ini terputus ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya pikiran ini bisa bicara kepada kita, saudara, ya. Karena itu orang-orang yang selalu dia sadar bahwa pikiran ini harus dipenuhi dengan firman Tuhan, pikiran Kristus. Maka dia tidak mudah khawatir, dia tidak mudah takut, tidak mudah gentar, saudara, ya. Dia tidak mudah menjadi stres, menjadi depresi, menjadi frustrasi dengan hidup ini. Kenapa? Karena pikirannya dikuasai oleh firman, ya. Tapi sebaliknya kalau pikirannya tidak dikuasai oleh firman, dikuasai oleh sesuatu yang datang dari luar mempengaruhi cara berpikir dia, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupannya. Seperti tadi malam saya sampaikan ya, 10 pengintai dengan 2 pengintai itu beda. Sama-sama diutus Musa pergi mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi cara pandang mereka berbeda. Cara mereka mengelola pikiran mereka berbeda. Yang mayoritas yang 10 berpikirnya negatif. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka berpikir mereka tidak bisa, tidak sanggup mengalahkan, melumpuhkan, memenangkan peperangan ya. Mereka tidak bisa menaklukkan musuh-musuh di tanah Kanaan. Sementara 2 pengintai, Kaleb dan Yosua ya, kelompok minoritas. Tapi pola pikir mereka berbeda, saudaraku. Mereka berpikir bersama dengan Tuhan mereka akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Musuh yang seperti raksasa itu yang dilaporkan 10 pengintai teman-teman mereka yang mayoritas itu, mereka berpikir bersama dengan Tuhan. Mereka akan menaklukkan musuh-musuh itu dan mereka akan merebut tanah Kanaan dan mereka masuk. Dan ternyata benar. Jadi seperti itu ya. Wow, kalau kita belajar ini perubahan ilahi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Ya. Kalau kau berpikir bahwa engkau nanti menjadi orang-orang yang sukses diberkati Tuhan, jadi seperti itu. Engkau berpikir bahwa Tuhanmu besar sanggup menyelesaikan masalahmu, jadi seperti itu. Engkau berpikir bahwa anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan, jadi seperti itu ya. Oke, mari kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perubahan ilahi. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, ciri yang pertama, dia adalah orang yang mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui benar firman Tuhan yang tertulis. Firman itu tertulis ya. Tertulis bagaimana? Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nah, ini apa yang Alkitab katakan itu benar ya. Mari kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi ini sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan semua anak manusia keturunannya di bumi ini, mereka semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kita semua adalah produk gagal, ya. Apapun yang dilakukan pasti gagal, ya, dan tidak bisa untuk berkenan di hati Tuhan, karena sudah cacat. Nah, bagaimana memulihkan ini? Yesus harus datang ke dalam dunia, ya, untuk menyelamatkan saudara dan saya dan umat manusia ini dari semua yang ada di muka bumi. Yesus datang menebus kita. Maka Yesus disebut apa? Juru selamat dunia, ya, bukan juru selamat kecamatan atau kelurahan. Juru selamat dunia, saudaraku. Karena seisi dunia ini sudah berdosa semua manusia ini. Maka kita ini produk gagal, ya. Dan Alkitab berkata, saudaraku, tidak ada seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, siapapun dia, manusia itu. Alkitab berkata sudah berbuat dosa. Jadi kita semua orang berdosa. Nah, Yesus datang inilah menyelamatkan kita, dan dia datang mengampuni segala dosa kita, dan dia menjadikan kita orang benar. Amin ya. Dan tadinya orang tidak benar, saudaraku ya. Yang seperti kemarin firman Tuhan sudah kita bicarakan, bahwa semua manusia adalah pembohong. Hanya Allah saja yang benar. Jadi kalau Allah benar,
firman-Nya, perkataannya benar. Dia tidak mungkin berdusta atau tidak mungkin berbohong kepada saudara-saudara dan saya. Dan itu yang kita pegang, janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu membuat kita hidup sampai hari ini. Katakan amin ya. Jadi ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam perubahan ilahi. Nah, ini dia yang pertama, punya ciri yang pertama, dia mengakui dengan benar. Mengakui dengan benar itu seperti apa? Bahwa firman Tuhan yang tertulis sudah berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oh iya Tuhan. Memang semua orang tidak ada yang benar hanya Tuhan saja. Amin ya. Dan itu luar biasa. Lalu Bapak Ibu, orang yang tidak benar ini apakah bisa jadi benar? Bisa. Pada saat dia mengalami perubahan ilahi, Tuhan, aku yang berdosa, telah Engkau ampuni dosaku. Aku yang dulunya tidak benar, sekarang aku mau jadi benar. Sehingga apa? Benar-benar kita bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perubahan hidup. Ini dia ya, perubahan ilahi. Mari kita lihat yang kedua, dia mengisi hati dan pikirannya itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tujuannya apa? Agar dia memperoleh akal budi yang baik. Nah, seseorang punya akal budi yang baik itu kalau dia mengisinya dengan firman Tuhan. Kita lihat ya, Roma 3 ayat 11. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Amin. Nah, ini firman Tuhan sudah berkata, karena orang itu berdosa, kecenderungan hatinya itu adalah jauh dari Tuhan. Tidak berakal budi, tidak mencari Tuhan. Nah, inilah dia, saudara-saudaraku. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan mau kita mengisi hati dan pikiran kita itu dengan firman? Tujuannya apa? Agar kita ini memperoleh akal budi yang baik. Kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan dan pikiran kita tidak diisi dengan firman Tuhan, maka Alkitab berkata, saudara, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Punya akal, tapi tidak punya budi yang baik, ya. Sehingga kecenderungan hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu orang yang tidak punya akal budi. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, kita datang pagi ini karena tujuan kita mencari Allah. Namanya mencari karena kita butuh Dia dalam hidup ini. Karena ada sesuatu yang hilang, yang berharga, yang kita cari sampai kita ketemu. Seperti saudara punya barang berharga ya, apakah itu emas, berlian, atau apalah yang menurut saudara itu berharga sekali. Dan kalau itu hilang, saudara akan berusaha cari sampai mendapatkannya. Nah, kita pun dengan Tuhan seperti itu. Kita mencari Dia, saudaraku. Mencari Dia karena kita merindukan Dia seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan ya. Oke, itu orang-orang yang punya perubahan ilahi seperti itu. Dia suka mencari Tuhan. Amin. Mari kita lihat ya. Yang ketiga ini dia. Ciri yang ketiga dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam perubahan ilahi, ini dia. Yang ketiga, dia memelihara hati dan pikirannya. Dengan apa? Dengan mengisinya dengan firman. Tujuannya agar dia memiliki akal budi yang baik. Mari kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat 10. Ayat yang keberapa nih? Ke-11 ya. 12. Oh, ayat 12 ya. Iya, itu. Oh, oke. Saya itu edit. Ayat ke-12. Ayat 12. Wow, maaf ini. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Ya, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang demikian ini memang mereka perlu memiliki perubahan ilahi ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Alkitab bilang apa? Mereka semua telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berakal yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, bagaimana dengan kita semua selaku yang ingin mengalami perubahan ilahi dalam diri kita? Maka kita memelihara hati ya. Memelihara hati dan pikiran selaku ya. Dan pikiran selaku mengisi ya dengan apa? Dengan firman. Tujuannya supaya kita memiliki akal budi yang baik. Amin. Lalu kita lihat apa hasilnya ya. Kita lihat hasil yang pertama. Oke, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mau apa saudaraku? Dia mau berubah ya. Dia mau berubah ya
berubah orang yang dari orang yang tidak benar kemudian menjadi orang yang benar. Mari kita lihat ya, dalam Roma pasal 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Nah, itu orang-orang yang tidak mengalami perubahan ilahi. Tapi kalau orang-orang yang punya perubahan ilahi, dia mau berubah, saudaraku ya. Berubah dari orang yang tidak benar menjadi orang yang benar. Yang dulunya haleluya, sekarang haleluya. Yang dulunya alkohol, suka minum mabuk, sekarang jadi orang yang suka Alkitab, suka belajar firman. Yang dulunya rokok kudus, nah sekarang dia suka Roh Kudus. Dia ingin menyatu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Itu luar biasa ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak diam, dia berusaha memiliki akal budi yang baik. Dan kemudian dia mencari Allah. Mari kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat 11. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Amin. Nah, itu kebalikannya dari poin yang kita lihat yang kedua ini, dari hasil bagi orang percaya yang taat pada firman, dia berusaha memiliki akal budi yang baik dan kemudian dia mencari Allah. Ini orang yang sudah mengalami perubahan hidup. Tapi kalau orang tidak mengalami perubahan ilahi, Alkitab menyebutkan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, artinya mereka selalu jauh dari Tuhan. Kita bersyukur Tuhan panggil kita datang mendekat, ini satu anugerah Tuhan ya. Dan ini dia yang terakhir, haleluya, kita lihat ya saudaraku. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sendiri ya saudaraku, dia sendiri ingin apa? Ingin hidupnya berguna. Dan sementara yang lain itu saudaraku, dia ingin berbuat, bahkan dia ingin berbuat baik, sementara yang lain itu tidak ya. Yang lain itu kebalikannya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ya. Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Amin ya. Saudaraku, itulah kebalikannya. Orang-orang yang tidak mengalami perubahan ilahi. Nah, Alkitab berkata ini ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini dia, saudara-saudara. Akibat orang tidak mengalami perubahan ilahi seperti itu. Tapi kalau orang memiliki perubahan ilahi, suatu dia ini menjadi orang yang taat. Dia sendiri ingin hidupnya itu berguna, ya. Dia berguna dan kemudian dia ingin berbuat baik, ya, saudaraku. Jadi kita hidup di bumi ini, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain, terutama bagi pekerjaan Tuhan, ya. Supaya nama Tuhan kita, Yesus, dimuliakan. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Oke, dan kepada sahabat kita terkasih, selamat datang Ko Anto sudah bersama dengan kita. Puji Tuhan ya, selamat Paskah ya. Oke, kita akan berdoa dan silakan Ibu Nina Armedi akan menaikkan doa ini kepada Tuhan Yesus. Doa setelah firman ya. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau memperdengarkan kembali akan suara kebenaran firman-Mu, di mana ada begitu banyak orang Tuhan, yang lupa dengan anugerah-Mu yang telah mereka terima. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami diajarkan kembali, bahwa kami harus mencari hadirat-Mu, karena kami ini tidak ada kekuatan untuk melakukan apapun, kalau bukan karena anugerah-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mencari hadirat-Mu. Amin. Karena Engkau sendirilah kebenaran itu. Di hari ini di mana Engkau menyatakan bahwa kematian, Yesus, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan apakah Tuhan sehingga kami boleh membalas akan segala kebaikan-Mu? Hanya dengan pujian syukur kami, hanya dengan ucapan syukur kami Tuhan. Layakkan kami dan ampuni kami Tuhan. Ya Yesus. Mendapat perkenanan, telinga rohani kami dapat dibuka. Karena di dalam setiap pendengaranlah memperoleh akan iman dan pengharapan.
Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu Pastor John yang Engkau utus pada pagi hari ini untuk menyampaikan suara-Mu. Biarlah Engkau kiranya memberkati kehidupannya dan Engkau kiranya mau memberikan terobosan-terobosan yang lebih heran lagi Ya Tuhan Yesus. untuk memenangkan banyak jiwa baik itu dari timur, utara, barat, selatan. Mari ya Allah Roh, Yes. Engkau sertai Tuhan agar di dalam setiap kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa kiranya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Amin. kehidupan rumah tangga, istri Ibu Sinta yang mendampingi, Engkau memberkati selalu beserta anak-anak dan keluarga besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Nina Armedi dari kota Kediri yang sudah menaikkan doa peneguhan firman. Ya, Tuhan berkati Bu Nina. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Ibu Nina yang sudah bawakan doa pagi hari ini, juga Pak Lukas yang sudah membacakan firman-Nya. Sekarang doa profetik akan dibawakan oleh Ibu Nina Armedi. Silakan Ibu Nina. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yeti. Ya, silakan Bu Nina. Ya Bapak Ibu, saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa labatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dari kota Kediri. Amin. Terima kasih sama-sama Pak John. Ya. Silakan Bu Yeti.
Terima kasih Bu Nina Armedi dari Kediri yang sudah menaikkan doa profetik. Sekarang Sama-sama Bu Yeti. ya, sekarang untuk pengumuman telah disampaikan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Silakan Bapak Lukas. Haleluya, selamat pagi. Terima kasih Bu Yeti Sulistiyorini. Berwaktu kesempatan Sama-sama. saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Ya, Tuhan Yesus shalom. Kristus. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Ya, sebentar Pak Lukas, saya Ya. ini dulu. Ini hapus ini dulu ya. Nah, sudah lewat. Oke, silakanlah Pak Lukas. Siap. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat setiap perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan setiap doa malam diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadah CLCC pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nuni Suryawati di nomor 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan Maret tahun 2024, Pastor John Sarburan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudara yang berbahagia. Siapa lagi menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Suryawati nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan saya kembalikan kepada Ibu Yeti Sulistiyorini dari Kediri. Saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas yang sudah membawakan pengumuman di pagi hari ini. Dan moga sehat selalu Pak Lukas. Amin. Ibu Besok Yeti. hari Sabtu bisa jumpa darat. Oke, siap. Ya, terima kasih Ibu Nina ya. Nina juga yang sudah membawakan menaikkan doa profetik. Moga sehat selalu semuanya Bapak Ibu yang Kasih Bu Yeti. hadir di ibadat pagi hari ini. Terima kasih. Sekarang ini mari kita lanjutkan untuk doa dibawakan oleh Pastor John Sarbunan MA. Terima kasih Bapak. Oke. Silakan.
Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistyorini ya dari Kota Kediri yang sudah memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host yang luar biasa. Tuhan sudah pakai ya untuk melayani di pagi ini. Tuhan berkati Bu Yeti dan semua yang hadir, Ko Anto juga ya. Semua yang hadir sudah datang beribadah. Saya percaya Tuhan mendengar setiap doa yang kita naikkan ya di pagi hari ini. Amin. Tetap semangat ya, Ko Anto. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa ada kuasa, ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita semua ya. Nah, pagi ini arahkan tangan sekali lagi di depan layar monitor. Kita mau berdoa untuk pergumulan menantunya Ibu Nina Armedi ya, yang dalam akan ditanya itu karena mungkin kondisinya masih basah. Kita doakan supaya tidak ada yang membahayakan. Mari kita arahkan tangan di depan layar monitor. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan menantu Bu Nina Armedi yang juga saatnya akan mengambil Tuhan benang jahitan dari rahim yang sedang dijahit. Kami doakan supaya tidak ada yang membahayakan. Kuasa Tuhan bekerja dengan proses yang cepat, mengeringkan Tuhan yang masih basah itu, sehingga semua bisa terjadi pengeringan dan bisa diangkat semua benang itu dengan baik. Terima kasih dan berkati buah kandungan dari istri Sas. Biarlah dia kembali ya Tuhan dibuahi dengan baik, sehingga pada waktunya dia akan melahirkan seorang anak bagi kebaikan dan bagi kebahagiaan suami istri ini Sas dan istrinya, dan juga untuk Ibu Nina Armedi sebagai orang tua mertuanya dan orang tua Sas. Terima kasih, percaya Tuhan mendengar doa kami dan sertai Sas dalam perjalanan sehingga semua Tuhan dibuat lancar, dimudahkan jalannya. Tuhan berikan dia orang-orang yang baik hati untuk mendukung jenjang karirnya dan jauhkan dari tangan-tangan jahil, jauhkan dari pandangan mata orang-orang jahat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, beri mereka masa depan yang penuh harapan. Pergumulan Bu Nina sendiri bersama dengan suaminya juga mereka akan masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus di dalam gereja. Tuhan, kami doakan Tuhan tolong supaya prosesnya ini semua dapat berjalan dengan baik. Kalau Tuhan sudah menolong pasangan-pasangan yang lain, kami percaya Bu Nina bersama suaminya akan juga dimudahkan, dilancarkan jamaah hati suaminya Pak Aji, sehingga dia boleh mengenal Yesus Kristus dengan benar, sehingga dia sendiri yang dengan rela hati, tidak dengan paksaan, tapi dia datang dengan penuh kesabaran untuk minta menjadi pengikut Kristus, dan dia dibaptis menjadi milik Tuhan, dan dia tetap setia di dalam imannya kepada Yesus Sang Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai Bu Nina menjadi berkat kesaksian bagi suaminya. Di dalam nama Yesus berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Bu Nina dan suaminya, mereka boleh bergandengan tangan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Berdoa juga untuk Ibu Yeti Sulistyorini yang Engkau sudah pakai menjadi host di pagi ini. Tuhan berkati dengan semua anak mantu cucu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu sempurna. Tuhan menyediakan, mencukupkan semua yang mereka perlukan. Di dalam setiap aspek kehidupannya, dalam perjalanannya, untuk Tuhan melakukan berbagai macam misi untuk karir jenjangnya. Memberkati, tambahkan order, omset, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Bu Yeti dapat menjadi berkat dan kesaksian, dan nama Tuhan dimuliakan selama-lamanya. Oh Tuhan, terima kasih, pakailah Bu Yeti untuk menjadi alat Tuhan, untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dan kami percaya akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam bisnis, dalam ekonomi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tahu segala pergumulannya, permohonannya, Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang menjawabnya, Tuhan memberikan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan kami juga berdoa untuk juga ya Tuhan Pak Lukas Krisnanto dalam segala pergumulannya. Kami percaya dia adalah milik kesayanganmu, adalah anakmu, dan kami tahu rancangan-rencana Tuhan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam keuangan, ekonomi, bisnis. Kami percaya akan ada terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan, tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi Pak Lukas bersama putrinya.
Tuhan, terima kasih buat mereka berhasil beruntung ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan semua yang mereka butuhkan, bahkan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia yang Kau sudah sediakan bagi Pak Lukas dan adik Kesia, dan juga di dalam ya Tuhan jenjang karirnya, untuk juga magang di Hotel Shangri-La. Tuhan, berkati dia dan berikan orang-orang yang baik hati untuk bisa mensupport, bisa mendukung dia ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk pekerjaan Pak Lukas, Tuhan sertai buat dia juga berhasil beruntung, dilancarkan, dimudahkan jalannya. Ini doa kami kepadamu, berikan mereka panjang umur, damai sejahtera, sehingga terus Pak Lukas bersama dengan putrinya menjadi berkat kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati Ko Anto juga, Tuhan sudah sembuhkan cucunya, anak Yosefin, kami percaya Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan Ko Anto, di saat dia juga pun ya Tuhan mengelola, mengembangkan bisnisnya, toko yang ada di Pasar Turi, tambahkan pelanggan, order, omset, bahkan juga customer, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga akan ada peningkatan demi peningkatan, akan ada kemajuan demi kemajuan, akan ada Tuhan keberhasilan, kemunculan, ditambah-tambahkan bagi Ko Anto dan istrinya. Terima kasih, dijauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana apapun, bahkan dari pandangan mata orang-orang jahat, dari tangan-tangan jahil, dalam nama Yesus. Memberkati pegawai-pegawai yang ada di Pasar Turi, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Pada orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya ditambahkan di dalam kehidupannya, supaya Ko Anto berbahagia bersama dengan istri, anak, mantu, cucu, dan terus memuliakan Tuhan sampai Maranatha. Berikan kekuatan, kesehatan bagi Ko Anto ya Tuhan, dalam nama sebagian tulangnya, tulang tangan, kakinya, Tuhan pulihkan setelah mengalami, oh Tuhan, kecelakaan. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan. Kalau Tuhan sudah sayangkan nyawanya diselamatkan, kami percaya yang lain-lain Tuhan sanggup memulihkan, bekerja, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, berkati yang hadir juga pagi ini. Tuhan berkati Ibu Meliawati, anak-anak Yohan Cindy James, dan juga berkati ya Tuhan Yesus, Ibu Sinta, semua yang hadir, semua menjadi orang-orang yang taat pada firman, yang mengalami perubahan ilahi dalam hidupnya. Kami percaya tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang kalah, semuanya menang. Tidak ada satupun yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada satupun yang Tuhan dalam keadaan terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada satupun yang kekurangan, semua dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Tidak ada satupun yang dalam keadaan terkungkung, semuanya terbebas, terlepas, menjadi orang yang merdeka. Tuhan berkati kebaktian nanti malam, ya Tuhan berkati Ibu ADC dan tim yang melayani, dan juga berkati kebaktian besok pagi, jam 4 pagi, dan juga jam 10 pagi di Surabaya. Berkati dalam perjalanan ke sana, Tuhan sertai hamba-Mu juga bersama dengan teman-teman yang akan datang. Tuhan sertai dengan kuasa urapan-Mu dan hadirat Roh Kudus turun di tengah-tengah kebaktian yang diadakan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang susah, angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah. Beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kalau Tuhan sebentar kami akan berpisah, kami mohon sekali lagi, Tuhan sembuhkan Ibu Linda Effendi, karena tempat di mana kami pakai untuk beribadah, Tuhan sembuhkan anak-Mu, hamba-Mu ini. Tuhan, mari Bapa, pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya, pulihkan juga Tuhan keluarga, rumah tangga, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, ini doa kami padamu. Sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk ya Tuhan, sembuhkan dia dan sembuhkan Pastor Konol Ismail juga. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Israel, tercurah dan curahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Oh, di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu, semua diberkati Tuhan. Tuhan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus menjadi kuat dan tidak lemah, menjadi sehat dan tidak sakit. Di dalam nama Yesus menjadi orang yang berbahagia di bumi sampai di sorga. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan. Di tahun 2024 adalah tahun kemuliaan bagi kita semua. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.
Terima kasih Bu Yeti, Pak Lukas, Bu Nina, Ko Anto. Tuhan berkati semuanya ya. Semua. Ya, tetap semangat teman-teman semua ya. Semangat. Semuanya. Ya, God bless you all. Ya, ya. Oke, selamat Terima Paskah ya. kasih, Pak Sama-sama. Lukas, Bu Yeti, Bu John. Praise Meliawati, God. Bu Sianto, Bu Sinta, selamat pagi Bu Sinta. Dan Bu Nina. Ya, Ko Anto, salam buat semua di rumah ya. Hati Sama. adik James, Pak Cindy, Pastor. Terima Ya. Terima kasih Pak Lukas, salam buat adik Kesia ya. Ya, Oke, Pastor. Tuhan berkati Bu Yeti, salam buat anak-anak Terima semua. kasih. Ko Anto, salam buat keluarga ya. Sampai jumpa lagi. Amin. God bless you all. Bye-bye.